Oke, kita bahas yuk pertanyaan yang kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ini. Kenapa sih negara sekuat Amerika Serikat tiba-tiba pengen banget punya pulau es raksasa di ujung dunia? Ternyata jawabannya itu, wah, jauh lebih rumit. Dan jujur, jauh lebih seru dari yang kita kira. Iya kan? Sebuah pulau es, siapa juga yang mau beli? Waktu ide ini pertama kali muncul lagi di tahun 2019, banyak banget yang nganggapnya cuma bercandaan. Tapi, di balik semua itu, ada permainan geopolitik yang serius banget loh. Yuk, kita bedah bareng-bareng teka-teki ini. Dan ini nih, reaksi langsung dari Denmark, negara yang punya kedaulatan atas Greenland. Tawarannya itu bukan cuma ditolak mentah-mentah, tapi dianggap sebagai penghinaan. Ini langsung nunjukin seberapa dalam masalahnya. Ini bukan sekadar jual beli properti, tapi soal kedaulatan, sejarah, dan ya masa depan sebuah kawasan yang lagi berubah drastis. Oke, jadi untuk benar-benar ngerti kenapa Greenland jadi sepenting ini, kita nggak bisa mulai dari Washington atau Copenhagen. Kita harus mulai dari esnya itu sendiri. Yeps, perubahan iklim secara harfiah lagi membuka sebuah dunia baru, dan Greenland kebetulan ada persis di tengah-tengahnya. Perubahannya itu bener-bener dramatis. Coba bayangin deh, dulu Arktik itu kayak benteng es, terisolasi, hampir mustahil buat diakses. Nah sekarang, es yang mencair itu membuka jalur-jalur pelayaran baru yang bisa motong waktu pengiriman global secara signifikan. Dan yang lebih penting lagi, ini membuka akses ke sumber daya yang udah ribuan tahun terkunci di bawah es. Dan kita nggak ngomongin harta karun biasa loh, kita ngomongin mineral tanah jarang yang jadi nyawa buat semua teknologi modern kita, dari smartphone sampai peralatan militer. Belum lagi potensi cadangan minyak, gas, dan uranium yang gila-gilaan besarnya. Jadi Greenland itu bukan lagi sekedar es, ini udah jadi peti harta karun strategis. Tapi, kekayaan alam itu baru satu bagian. Ada alasan lain yang mungkin jauh lebih mendesak buat Amerika. Nah, sekarang kita masuk ke isu keamanan nasionalnya. Karena dalam geopolitik ada satu aturan emas. Lokasi adalah segalanya. Dan lokasi Greenland, wah, itu tak ternilai harganya. Para analis militer itu nggak sembarangan pakai kata kunci. Ada alasannya. Posisi geografisnya itu strategis banget. Greenland ini kan membentang antara Samudra Atlantik Utara dan Laut Arktik. Jadi kayak pos pengamatan yang sempurna buat mantau aktivitas militer Rusia dan ekspansi ekonomi Cina di sana. Jadi siapapun yang pegang kendali atas Greenland, pada dasarnya dia pegang kunci gerbang Arktik. Dan Amerika Serikat itu udah punya kaki di sana. Namanya Pangkalan Udara Thule. Ini udah jadi benteng pertahanan utara Amerika sejak zaman Perang Dingin. Pangkalan ini tuh ibarat mata dan telinga sistem peringatan dini rudal mereka. Dengan tensi global yang makin panas, ya jelas mengamankan pangkalan ini jadi prioritas utama. Jadi kita ini lagi nonton semacam Great Game versi modern yang terjadi di Arktik. Amerika fokusnya ke keamanan dan nahan pengaruh lawan. Rusia, mereka lihat jalur laut utara itu sebagai jalan tol baru buat pengaruh global. Terus ada Cina yang cukup kontroversial menyebut diri mereka negara dekat Arktik. Klaim yang ya menantang geografi dan hukum internasional. Mereka ngincer investasi dan mineral. Nah, Greenland posisinya pas banget di tengah-tengah persimpangan kepentingan ini semua. Nah, ini dia yang benar-benar bikin Washington was-was. Cina itu nggak cuma nonton, mereka proaktif deketin Greenland. Waktu delegasi Greenland terbang ke Beijing buat ngobrolin investasi, wah, alarm langsung bunyi kenceng di Amerika. Bayangin aja, prospek Cina punya pengaruh atau bahkan pangkalan militer di halaman belakang Amerika. Itu skenario yang pengen banget mereka hindari, dengan cara apapun. Tapi tentu aja, cerita ini nggak cuma soal maunya Amerika. Ada pemain lain yang punya kepentingan besar di sini, Denmark dan Uni Eropa. Dan pandangan mereka soal masa depan Arktik itu beda banget. Mereka juga nggak ragu buat menyuarakannya. Buat Eropa, ini soal prinsip. Pertama, kedaulatan Denmark itu harga mati, nggak bisa ditawar. Kedua, mereka khawatir kalau pendekatan Amerika yang agresif ini malah mengubah Arktik dari zona damai jadi zona konflik militer. Terus ada juga penolakan keras terhadap apa yang mereka anggap mentalitas neokolonial. Ya gagasan kalau negara besar bisa seenaknya datang dan beli wilayah negara lain. Dan yang gak kalah penting, komitmen mereka yang kuat buat melindungi lingkungan Arktik yang super rapuh. Nah, jadi disinilah titik krusialnya. Kita lagi lihat benturan dua filosofi yang beda banget. Amerika ngelihat Arktik dari kacamata keamanan dan persaingan ekonomi. Sebaliknya, Uni Eropa lebih memprioritaskan kerjasama multilateral dan perlindungan lingkungan. Dan Greenland jadi titik pusat dari benturan pandangan dunia ini. Jadi,
Setelah kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya, mulai dari perubahan iklim, sumber daya alam, strategi militer, sampai perlawanan dari Eropa, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas banget. Greenland itu bukan lagi sekedar pulau terpencil di ujung dunia. Ini dia definisi baru Greenland di abad ke-21. Bukan lagi pulau es yang terlupakan, tapi sebuah medan tempur geopolitik di mana kepentingan keamanan, ekonomi, dan lingkungan saling berbenturan. Ini adalah arena tempat kekuatan-kekuatan terbesar dunia bersaing, dan tempat di mana masa depan planet kita, baik secara politik maupun lingkungan, sedang dipertaruhkan. Jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, kenapa Amerika pengen banget punya Greenland? Jawabannya bisa kita ringkas jadi 3 alasan utama yang saling nyambung. 1, untuk melawan pengaruh Rusia dan Cina. 2, untuk mengamankan aset militer krusial di Pangkalan Thule. Dan 3, untuk dapat akses ke sumber daya strategis yang vital buat masa depan. Perubahan iklim pada dasarnya udah menata ulang papan catur global dan menjadikan Greenland salah satu bidak paling penting di atasnya. Amerika udah nunjukin kartunya, Eropa udah menyatakan sikapnya, Rusia dan Cina juga terus bergerak. Pertanyaan yang tersisa sekarang, di papan catur Arktik yang baru ini, siapa yang akan melangkah selanjutnya?